Tur sembah nuwun, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Ong wilaheng setuna masidam sekaring bawana langgeng. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita banyak keberkahan, penghidupan dalam hidup kita dalam semesta ini. Rasa hormat dan bakti kita juga kepada kedua orang tua kita yang telah mencipta, mengandung, melahirkan kita, juga membesarkan kita. Rasa bakti kita juga kepada guru-guru kita, sesepuh bini sepuh yang telah banyak memberi pencerahan kepada hidup kita ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kitab tanpa tulis. Jadi sebuah kitab yang tidak tertulis tetapi bisa menjadi pelajaran dalam kita melakukan perjalanan hidup di alam semesta ini. Sebenarnya kitab itu kan ada dua versi, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis ya kita semestinya sudah tahu lah kalau kitab tertulis itu seperti apa, cara mempelajarinya bagaimana. Nah, di sini yang saya ingin jabarkan itu kitab yang tidak tertulis. Sebenarnya Tuhan itu juga mencipta sebuah kitab. Kalau saya bilang ini kitab sejati, kitab yang paling sejati yang diciptakan Tuhan. Nah, kitab tanpa tulis itu bisa berwujud seperti apa? Satu, bisa berwujud seperti seluruh alam semesta ini sebenarnya juga kitab, tapi tidak tertulis. Walaupun tertulis, itu ada yang menulis. Sebenarnya tidak tertulis. Makhluk-makhluk di alam semesta, tumbuhan, tanah, angin, api, unsur alam ini sebenarnya tidak tertulis. Sudah ada. Tanpa ditulis pun bisa dipelajari. Nah, kenapa kok ditulis? Karena biar tidak lupa. Tidak lupa. Biar menjadi sebuah materi, itu kan ditulis. Nah, perjalanan hidup kita itu sebenarnya juga sebuah, kita itu membuat sebuah kitab juga dalam diri kita sendiri. Tapi tidak pernah kita tulis. Apabila kita tulis, kita bukukan, berarti agar menjadi sebuah kenangan. Sebenarnya tidak tertulis, tapi bisa dijadikan pembelajaran juga. Pembelajaran juga. Nah, ini mengkaji kitab tanpa tulis ini, itu harus pakai rasa, pakai pola pikir yang benar, pakai kesadaran diri yang tinggi, agar bisa memaknai dari setiap baitnya. Karena orang yang sudah memahami kitab tanpa tulis ini, dia akan benar-benar paham tentang ilmu kehidupan. Kalau tulisan orang itu terbatas apa yang dia ketahui. Tetapi kalau kitab tidak tertulis itu tidak terbatas. Tinggal kita mau ndak mempelajarinya.
memperdalam, menambah wawasan kita dengan mengkaji, mencermati apa yang ada di hadapan kita. Sebagai contoh, kita membaca tanah gitu. Nah, di situ kita bisa menemukan kalau kita hidup itu dari saripati tanah. Raga kita itu dibikin juga dari saripati tanah. Kita bisa makan, kita bisa berdiri. Air juga ada yang keluar dari tanah untuk penyerapan. Nah, di situ sebenarnya kita bisa mendapatkan pelajaran banyak. Terus muncul sebuah kreativitas, akhirnya ingin menanami sesuatu yang bisa menghasilkan, bikin batu bata biar menghasilkan. Nah, setelah kita mempelajari semua itu, nah itu kembali ke kreativitas panjenengan masing-masing. Karena semua dicipta memang saling menghidupi satu dengan yang lainnya dan memberi penghidupan. Nah, kita yang salah satu makhluk yang memiliki kreativitas ataupun daya pikir, ini yang makanya dibilang paling sempurna daripada yang lainnya. Karena kita apa? Kita bisa menjadikan kayu untuk hidup kita, batu untuk hidup kita, air untuk memenuhi kehidupan kita, tanah murni. Kita menguasai, bisa merubah mereka menjadi lebih bermanfaat. Ini kalau kita tidak membaca kitab tanpa tulis itu, ya kita terbatas, kreativitas kita terbatas. Karena kita ambil contoh aja lah, orang dulu itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tetapi bisa hidup makmur. Karena yang mereka baca, yang mereka pelajari itu apa? Yaitu kitab tanpa tulis itu. Kahanan, keadaan, lingkungan. Sehingga mereka menemukan bagaimana bisa untuk menghasilkan dalam hidup mereka, memenuhi kehidupan mereka. Jadi saat kita sekarang terlalu berpedoman dengan kitab yang ditulis, justru pengetahuan kita itu sebenarnya terbatas. Dan akhirnya kita sendiri juga terbelenggu oleh sebuah tulisan itu tadi. Kreativitas kita jadi terbatas itu tadi sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita pengen benar-benar memahami ilmu kehidupan, kitab yang sejatinya ya yang tanpa tulis, yang tidak tertulis, yang bisa kita baca, bisa kita kaji, dan bisa menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup kita, dalam kita menemukan sebuah kemakmuran dalam hidup kita, untuk anak cucu kita, dan bahkan kita sendiri ini adalah kitab tanpa tulis. Kita sendiri ini kitab tanpa tulis. Walaupun kita ini tidak ditulis, tapi kita bisa dibaca oleh orang lain, dan kadang juga menjadi panutan atau pembelajaran untuk orang lain, bisa memberi pencerahan kepada orang lain tanpa harus ditulis. Nah, disitulah kalau kita ingin belajar hidup, jangan membatasi hidup kita sendiri, karena sebuah kehidupan itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Bagaimana hasilnya, bagaimana yang sampean inginkan, itu kembali ke diri panjenengan sendiri-sendiri. Terima kasih. Sugesti
dan motivasi. Apa pentingnya dalam merubah kehidupan kita? Sebenarnya di situ ada sebuah energi atau kekuatan dari sugesti yang bisa merubah diri kita menjadi lebih sukses, lebih baik, bahkan bisa mengeluarkan kita dari keterpurukan. Cuma terkadang orang itu kurang menyadari dengan dirinya sendiri. Kalau kita lihat dalam kehidupan masyarakat, orang itu lebih seneng, lebih cenderung pengen menasihati orang lain. Pengennya menasihati orang lain, lupa menasihati dirinya sendiri. Menyelesaikan masalah orang lain itu bangga, tapi dia juga lupa di saat dia menghadapi masalah sendiri justru kebingungan. Nah, mensugesti orang lain memang lebih mudah daripada mensugesti diri sendiri. Menilai orang lain itu lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Tetapi jenengan juga harus bisa memperbaiki diri sendiri dulu, bisa menilai diri panjenengan sendiri dulu. Karena di saat sampean ingin memberi pencerahan atau cahaya kepada orang lain, berarti sampean harus bisa menjadi sumber cahaya dulu, contoh dulu. Nah, di sini saya membahas tentang kekuatan sugesti dalam merubah hidup kita. Kita jangan munafik. Orang hidup itu sudah setiap hari melakukan sugesti, setiap hari, bahkan bisa jadi setiap menit melakukan sugesti. Sebagai contoh aja, contoh kecil, kita menyuruh anak kita itu sudah sugesti. Kita menyuruh diri kita sendiri untuk minum, untuk makan itu sudah sugesti. Jadi saat sampean mengalami keterpurukan hidup, di titik terendah dalam hidup panjenengan, apabila ingin bangkit, ya sampean harus bisa memotivasi diri sampean sendiri. Karena kalau di saat kita punya masalah, kita mengadu ke orang lain, paling ujung-ujungnya dia juga mengadu kepada kita. Sama-sama bermasalahnya, ujung-ujungnya sama-sama punya masalahnya. Makanya kembali ke diri sendiri itu lebih bisa menyelesaikan permasalahan hidup panjenengan daripada sampean meminta solusi kepada orang lain. Nah, itu yang jarang dimiliki oleh orang-orang sekarang. Ada tapi jarang yang mau kembali ke dirinya sendiri. Biasanya orang-orang yang bisa kembali ke dirinya sendiri itu orang menilai orang ini kok enggak punya masalah toh. Nah, sebenarnya dia punya, tapi dia mampu menyelesaikan sendiri. Sehingga orang-orang menyebutnya tidak pernah mendapatkan masalah. Sebenarnya ya punya, setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Tidak mungkin tidak punya masalah orang hidup itu. Nah, kalau saran dari saya, sekali-kali sampean sumpahi diri sampean sendiri. Sumpah serapah itu bukan hanya untuk orang lain. Kalau bisa yo sampean mampu tidak menyumpahi diri sendiri. Sabdonen awakmu dewe. Di saat kamu terpuruk, sabdonen kowe biar kamu jadi orang sukses gimana. Di saat kondisi terpuruk, tertekan,
emosional tinggi, daripada kita mengeluh, daripada kita hanya sambat. Bukankah di situ energi itu sampean ubah menjadi sebuah energi positif, terus sampean ucapkan sesuatu untuk diri sampean sendiri, itu yang dinamakan sabdo. Terkadang emosi kita itu kita gunakan untuk orang lain. Contoh, marah dengan orang lain gitu. Wah, kalau nyumpahi mujarab. Ya, tapi di saat sampean marah dengan diri sampean sendiri karena hidup sampean, kenapa sampean tidak menyumpahi diri sampean sendiri? Loh, itu bisa menjadi energi yang akan mengangkat derajat panjenengan sendiri, yang akan merubah hidup panjenengan sendiri. Jadi daripada kita pinter nyumpahi orang, kenapa kita tidak pintar menyumpahi diri kita sendiri? Apa bisa? Yo bisa banget. Bisa banget. Karena manusia itu kadang ada posisi di mana dia jemuh dengan dirinya sendiri, dia marah dengan dirinya sendiri, dia mangkal dengan dirinya sendiri. Kembali tenang, berpikir, dan ucapkan sesuatu untuk dirimu sendiri. Itu penting, sangat penting, yang jarang disadari, tapi juga sangat sulit, karena menasihati diri sendiri itu lebih susah daripada kita menasihati orang lain. Berhias untuk diri sendiri itu susah. Yang gampang itu menilai hiasan orang lain. Karena apa? Kembali ke pola pikir dan mindset yang benar itu susah. Tapi kalau merasa itu lebih mudah. Nah, rasa ini akhirnya menjadi sebuah penilaian yang kita lontarkan kepada orang lain. Kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Pinter. Tapi di saat dia ngaca, dia susah menilai apa yang ada dalam dirinya sendiri. Susah. Itulah apabila kita ingin membenahi hidup kita, kita benahi mindset kita benahi pola pikir kita. Karena kesuksesan itu adalah akhir hasil. Tapi untuk meraih kesuksesan itu butuh sebuah pemikiran, perjuangan, usaha. Rasa itu terakhir. Jangan didulukan. Sebelum sukses sudah merasa sukses, ya sampai tidak akan pernah sukses. Namanya merasa. Sebelum sukses sampai harus berpikir bagaimana caranya untuk sukses. Makanya ada yang bilang meditasi itu bisa melunasi hutang, meditasi itu bisa mendatangkan kekayaan, meditasi itu bisa mendatangkan uang. Itu kan bukan karena meditasinya. Nggak ada meditasi itu mendatangkan uang, itu nggak ada. Kecuali sampai membuat program meditasi, itu baru mendatangkan uang. Tapi kalau meditasi mendatang, oh nggak ada, orang duduk diam gini uang datang di depannya, itu nggak ada. Tapi dalam meditasi itu kita cari konsep, kita cari apa ya, materi, bagaimana saya bisa memperoleh uang. Cari jalan di situ. Dalam meditasi itu bukan mendatangkan, mencari jalan untuk agar kita dapat uang. Yaitu meditasi. Meditasi kesehatan juga gitu. Memotivasi diri kita di saat kita sakit, kita sudah ngedon, itu kita motivasi lagi agar apa? Saya bisa sembuh. Nah, di saat itu semua gen yang mati itu akan hidup kembali.
Jadi mencari, memotivasi diri kita sendiri itu penting, mensugesti diri kita sendiri itu penting. Meditasi melunasi utang, nggak ada orang cuma diam duduk terus hutangnya lunas, itu nggak ada. Nggak ada. Orang diam duduk usahanya sukses itu nggak ada. Tetapi dalam diam kita bisa mengkaji, mencermati kenapa saya punya hutang. Bagaimana usaha saya bisa sukses. Bagaimana cara saya mendapatkan kehidupan yang layak. Di sini dibaca, dikaji. Di saat kita diam, di saat kita meditasi. Akhirnya setelah meditasi kita menemukan jalan bagaimana untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Lah itu baru namanya meditasi. Meditasi kok mendatangkan kekayaan. Lah semua orang sudah kaya. Meditasi kok melunasi hutang. Lah semua orang tidak punya hutang. Meditasi adalah salah satu jalan mudah tetapi sulit dijalankan. Kalau orang ngomong, wah meditasi enak aja orang ngomong itu. Tapi belum tentu bisa menjalankan. Karena dalam meditasi itu harus diam, harus tenang. Yang terpenting pokoknya harus bisa membaca. Bukan hanya diam, tenang, ngelamun, enggak. Diam, tenang, membaca. Membaca apa? Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia menjadi masalahnya. Alam sekelilingnya, kehidupannya harus bisa mampu membaca. Makanya orang yang benar-benar ahli dalam meditasi, dia akan bisa menata hidupnya, bisa meraih kesuksesannya, bisa tercapai cita-citanya. Karena apa? Menemukan jalan dari meditasinya itu. Nah itu sebenarnya fungsi meditasi, itu mensugesti diri kita juga pentingnya seperti itu. Jangan hanya berharap dari orang lain, tetapi kamu juga harus mampu berdikari, menjadi dirimu sendiri. Kita itu tidak perlu menjadi orang lain untuk biar kita sukses. Kita itu tidak harus seperti orang itu agar kita dibilang baik, dibilang bagus, dibilang tidak perlu. Jadilah dirimu sendiri, motivasi dirimu sendiri, nasihati dirimu sendiri, sabdonen awakmu dhewe. Karena sabdomu itu juga mujarab untuk dirimu sendiri. Jadi situlah apabila kita ingin merubah konsep kehidupan kita, kenali dirimu, kembali ke dirimu sendiri. Di saat kita mengenali diri kita, kita akan mengenali Gusti kita. Kita akan mengenali apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu.